sekolah bukan sekedar tempat mereka untuk belajar, tetapi menjadi rumah kedua bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Saya dengan Kemala Litasari, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 IPA UNESA tahun 2023 siap mengikuti UKIN. Dalam pembelajaran di video UKIN ini, saya mengambil materi pada kelas 7, yaitu tentang suhu dan perubahannya, di mana di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang bertempat di SMP Negeri 156 Jakarta. Berikut adalah kartu ujian peserta UKIN dan juga UP tahun 2020. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, apa baiknya kita awali dengan doa. Ketua kelas atau wakilnya boleh dipimpin dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran IPA hari ini seperti yang sudah Ibu janjikan kemarin ya, kita akan masuk di materi tentang suhu dan perubahannya. Oke, siang-siang nih udah fokus, boleh lihat ke layar sebentar. Oh iya, sebelum Ibu mulai, siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Noval, Bu. Ya, Fatia. Noval sakit. Muhammad Noval sakit. Suci. Gora sakit. Noval, Silvi, Goras, Suci. 4 siswa ya. Oke, berarti kalian yang di sini sehat-sehat semua. Sedikit tanya supaya kalian fokus. Yuk, kita coba nih biar nggak ngantuk siang-siang. Ayo. Ayo gerak, Bayu, jangan riwayat Bayu. Udah lagi. Ayo, angkat badannya goyang. Boleh duduk kembali. Oke, kalian masih ingat untuk materi yang sebelumnya? Masih. Kita kemarin materi sebelumnya itu tentang perubahan wujud pada zat. Masih ingat nggak kalian kenapa es di kutub bisa mencair? Karena kelakuan manusia. Karena apa? Kelakuan manusia. Karena kelakuan manusia itu kenapa? Berhubungan dengan materi yang akan kita bahas nih tentang suhu dan perubahannya. Kenapa es di kutub bisa mencair? Perubahan suhu. Gimana Dini? Karena perubahan suhu. Karena terjadi perubahan suhu di bumi.
yang semakin menghangat sehingga lama-kelamaan ternyata es di kutub bisa mencair. Oke, ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang suhu dan juga perubahannya. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis konsep suhu dengan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui percobaan juga peserta didik dapat menemukan perbedaan pengukuran suhu secara kualitatif, yaitu dengan indera peraba kamu nanti, dan juga kuantitatif dengan alat ukur yang benar, alat ukur suhu yang benar. Kemudian melalui percobaan dan studi literasi, kalian bisa mengukur suhu suatu zat atau benda menggunakan termometer. Dan melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, kamu bisa membuat termometer sederhana. Oke, jadi nanti bukan hanya langsung buat saja termometernya, akan Ibu tampilkan juga video tutorial atau cara-cara tahapan membuat si termometer sederhana tersebut. Oke, ini dia tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Yang berikutnya, karena berkaitan dengan suhu, kira-kira nih menurut kalian apakah setiap benda itu punya suhu yang sama? Tidak, berbeda ya. Karenanya di sini Ibu ada LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Boleh perwakilan satu orang kelompok untuk mengambil LKPD ke depan? Kamu bisa tahu nggak kira-kira ketika badan kamu demam kayak disentuh pakai tangan suhunya berapa, tahu nggak? Enggak, hanya cuma bisa bedain. Enggak, itu doang kan ya? Oke, gue lanjut nih. Oke, Mutia coba Mutia yang normal kira-kira itu suhunya berapa? 36,3. Oke, Mutia boleh balik ke tempat. Bayu yang demam suhunya berapa itu Baik? 39,1. Lihat ya perbedaannya ya. Kalian bisa lihat juga di LKPD kalian di halaman yang pertama ini sudah ada tampil dengan soal-soal siswa sebelum dimakan, setelah dimakan. Ada perbedaannya Pak? Ada perbedaannya. Silakan kalian tulis salah satu rumusan masalah di tempat yang sudah disediakan pada LKPD kalian. Apa rumusan masalahnya? Lalu nanti lanjut dengan tahap berikutnya, kalian untuk mencoba mengisi tabel pada LKPD dengan alat dan bahan yang sudah membawa semua alat dan bahan yang sudah Ibu minta ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Boleh silakan dilanjutkan untuk mengerjakan secara kelompok. Kamu sudah rasain kan tangannya? Kamu sampaikan ke temannya gimana yang di tangan, gimana yang di ini rasanya tangannya gimana? Terus dua-duanya celupkan ke sini. Kira-kira Baik kalau masuk. Iya Bu. Ini berhenti Bu. Dari permasalahan yang ada ini. Ini bagaimana pendapatmu? Iya, pendapat kamu gimana? Saat temannya.
Semua ya dijawab LKPD-nya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai dengan pembuatan termometer sederhana. Tapi sebelum kalian mulai untuk membuatnya, silakan disimak dulu. Ibu akan tayangkan video tutorial atau cara-cara pembuatan termometer sederhana. Disimak dulu, baru habis itu kalian bisa mulai untuk mengaplikasikannya sendiri. Oke? Ya silakan disimak dulu. Alat yang bahan yang digunakan yaitu botol bekas, limat plastik, pensil dan penggaris, gunting dan plester, lidi, pipet tetes, warna makanan, gas mesin, serta air dingin dan air hangat. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Langkah pertama adalah memasukkan air ke dalam botol plastik. Selanjutnya, dimasukkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol yang berisi air tadi. Setelah itu, dimasukkan pipet ke dalam botol, lalu bagian atas botol disebar menggunakan plastisin. Selanjutnya, siapkan skala termometer. Di sini saya menggunakan penggaris dengan jarak antar skala yaitu 0,5 cm. Agar skala termometer dapat dipasang dengan mudah pada botol, siapkan lidi pada kertas skala seperti ini. Selanjutnya, pasang skala pada botol. Pastikan agar skala dapat terlihat dengan mudah. Selanjutnya, masukkan termometer ke dalam air hangat. Tunggu beberapa detik hingga suhunya naik. Amati hingga skala pada termometer konstan. Di sini dapat diperhatikan bahwa suhu terus-menerus mengalami kenaikan. Hasil pengamatan pada skala termometer dalam air hangat didapatkan suhu konstan pada saat skala menunjukkan 17, sehingga dapat dilihatkan titik atas termometer adalah 17 derajat. Selanjutnya, dimasukkan termometer ke dalam air dingin, lalu diamati perubahan suhunya.
Di sini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan suhu terhadap skala parameter. Tayangan video tentang tata cara membuat termometer zat cair yang akan kalian buat dengan alat yang sudah kalian bawa. Nah, nanti pastikan ketika kalian tutup dengan plastisin, lubang mulut botol jangan sampai ada celah atau udara masuk. Jadi pastikan rapat. Oke, gitu ya. Bisa kita mulai untuk pembuatannya? Bisa. Oke, silakan untuk kalian memulainya. Pencet naik lah. Jadi pencet botolnya. Di air hangat ya 10 derajat. Ya bu turun bu. Ya, di angka berapa turunnya? 2. 2, tulis air dingin 2. Oke. Hari biasa nih. Oke, sudah ya presentasinya seperti ini. Oke, ini ada teman kalian dari kelompok 4 yang akan memaparkan atau mempresentasikan hasil uji coba dan juga hasil pembuatan termometer sederhana dari mereka. Oke, sebelumnya kita persilakan dulu kelompok 4 untuk memaparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil uji coba dan pengamalan kami. Itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Farel. Nama saya Dika. Nama saya Rafika, nama saya Dini, nama saya Satria. Saya Eka. Jadi di dalam pengamalan kami, Dini boleh suaranya lebih dalam pengamalan kami menggunakan alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yaitu ada botol bekas, tusuk sate, sedotan, wadah, beserta termometer. Dan bahannya yaitu air dan plastisir. Langkah kerja yang kami lakukan yaitu pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu ukurlah suhu air menggunakan tangan terlebih dahulu. Karena mengukur suhu air menggunakan tangan tidak bisa menunjukkan hasil yang akurat, jadi kita mengukur suhu air tersebut menggunakan termometer agar hasil tersebut lebih akurat. Ketika termometer disuruhkan ke air hangat, suhunya berubah menjadi 37 derajat Celcius. Dan ketika di air biasa, itu menjadi 26 derajat Celcius. Ketika di air dingin, berubah menjadi 20 derajat Celcius. Sedangkan jika diukur menggunakan tangan, di air hangat, tangan terasa sedikit panas. Di air biasa, tangan terasa sedikit sejuk. Di air dingin, tangan terasa dingin. Kenapa
Kenapa pengukuran suhu air dengan menggunakan tangan tidak bisa menunjukkan hasil yang akurat? Karena mengukur suhu air dengan tangan tidak bisa menentukan berapa derajat suhu air tersebut. Apakah indera peraba atau perasa bisa digunakan untuk menentukan derajat panas atau suhu benda dengan tepat? Tidak, karena tangan kita hanya bisa menentukan panas atau tidak suatu benda. Dia tidak bisa mengukur berapa derajat suhu tersebut. Demikianlah hasil pengamatan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, bisa. Silakan. Nama saya Aisyah Sari. Aisyah, suaranya lebih keras lagi biar kedengaran. Nama saya Aisyah Sari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa ada perbedaan suhu air dingin dan air hangat? Ya, mau langsung dijawab apa ditampung dulu cari pertanyaan yang kelompok lain? Mungkin akan kita tampung dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kiara dari kelompok 3. Seberapa lama kenaikan dan penurunan suhu pada termometer yang kalian buat? Oke, kami akan menjawab pertanyaan. Tanya lagi, apa mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Ada lagi nggak? Tanya lagi. Ada lagi enggak? Oke, nggak ada, boleh dijawab. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan tadi. Mengapa ada perbedaan suhu pada air dingin dan hangat ya? Karena pada air hangat suhunya tinggi sehingga volume zat cairnya meningkat, dan pada suhu air yang dingin suhunya menurun sehingga volume zat cairnya juga ikut menurun. Lalu kalau untuk waktu pengukurannya tadi kita kurang sedikit memperhatikan, mungkin sekitar 1-2 menit karena kita menunggu turunnya air tersebut atau naiknya. Pokoknya berhentinya turun dan naiknya. Stabil ya, sampai zat cair stabil gitu ya. Sekian pengamatan dan hasil uji coba dari kelompok kami. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Itu tadi penampilan dari kelompok kalian luar biasa, kalian bagus-bagus semuanya. Itu akan menyampaikan sedikit tentang apa sih kira-kira. Sudah, ibu bisa lanjut ya? Bisa, Bu. Kira termometer pengertiannya. Alat ukur suhu. Jadi termometer ini adalah untuk mengukur alat suhu supaya akurat. Ada derajatnya, ada angkanya yang muncul. Oke? Kemudian ini jenis termometer yang kalian pakai tadi, ini adalah termometer zat cair. Kemudian ada termometer laboratorium atau termometer dinding, biasanya ditempel-tempel di dinding ruangan. Kemudian ada termometer suhu badan, ada yang dengan infrared yang dengan sekarang yang canggih tanpa harus menyentuh, ada yang juga bisa yang ditaruh di ketiak ya. Ini untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada termometer bimetal, ada termometer kristal cair. Oke, berikutnya ini adalah air pengisi. Kalau pada termometer yang kalian buat kan kita pakai air biasa ya. Nah, kemudian kalau tadi di termometer yang alat yang ibu pinjamkan ini termometer benar, ini pengisinya ada 2 cairan pengisi termometer, bisa air raksa, bisa alkohol. Oke, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma kalau yang biasa dipakai umumnya adalah alkohol dengan diberi zat warna. Seperti yang di sini, warnanya apa di termometer ini? Merah. Ya, warnanya merah. Oke. Kita lanjut, ini adalah, nah ini lihat, ini adalah zat cair pengisi termometer. Kenapa sih nggak dipakai air aja? Kayak yang kalian buat. Kenapa nggak air aja? Kenapa harus alkohol dan air raksa? Ternyata ini loh. Air ini punya sifat anomali. Anomali itu sifat kelainan pada air. Jadi air pada suhu tertentu dia tidak stabil. Oke? Pada suhu 0 sampai 4 derajat justru mengalami penyusutan. Nggak stabil. Jadi nggak bisa dipakai air biasa untuk dijadikan pengisi termometer. Kayak gini adalah skala pada termometer. Jadi termometer skala ada 4 skala.
di dalam IPA yang kita ketahui, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Yang biasa umum kita pakai skala apa? Celsius, betul. Kenapa pakai skala Celsius? Karena disesuaikan dengan suhu kita, suhu di negara kita. Sedangkan kalau negara-negara Eropa biasanya mereka pakai suhu Fahrenheit. Ya, berbeda dengan kita. Itu ada titik tetap atasnya dan titik tetap bawah. Titik tetap atas ini merupakan titik didih. Titik didihnya. Kalau titik tetap bawah ini adalah titik bekunya. Oke, makanya kalau di kita kan di Indonesia titik beku itu di 0 derajat aja freezer udah bisa membekukan air jadi es batu. Nah, titik didih kita pun di 100 derajat Celcius ketika kita memanaskan air gitu. Dan untuk skala lainnya berbeda-beda ya. Fahrenheit 212, titik tetap bawahnya 32 dan seterusnya. Nah, ini cara penghitungannya. Nah, nanti kalian juga ada penghitungan nih dari TA ini singkatan titik tetap atas ya. TB titik tetap bawah. Lalu TX adalah skala yang diketahui. Kemudian TY adalah skala yang ditanyakan. Rumusnya seperti itu. TA dikurang TB per TX dikurang TB sama dengan TA kurang TB per TY dikurang TB. Kita lihat contohnya. Kalau ngeliat kayak gini bingung kan? Kita lihat contohnya. Nih, 122 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Itu yang ditanya. Tadi kan udah tahu titik tetap atasnya dari Fahrenheit 212. Ini ya, titik tetap atasnya 212 ya. Kemudian titik tetap bawahnya 32. Dikurangkan per, kemudian yang ditanya apa? Celcius kan? Masukkan titik tetap atas Celcius dan titik tetap bawah 100 dan 0. Baru di bawahnya adalah yang ditanyakan. Oke, masukkan angkanya, dikali silang didapatlah ternyata 122 derajat Fahrenheit sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi kalau suhu kita 50 derajat berarti setara dengan 122 derajat Fahrenheit. Nih, ini adalah suhu normal, suhu tubuh orang normal. Kalau demam lebih dari 37 derajat Celcius. Suhu normal kita berapa? Kisaran antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu suhu tubuh orang normal. Boleh dibuka semua kelas poin APP-nya. Bawa handphone semua? Bawa. Yang tidak bawa boleh menggunakan kertas. Silakan join di kelas poin APP-nya. Tuh yang belum jawab. Oke, sudah? Kita lihat ya, siapa yang tercepat dan yang benar. Oke, kita lihat siapa yang benar dan paling cepat. Novianda, kemudian Satria, lalu ada Sembayu. Oke, nomor berikutnya, yuk dijawab. Yang menulis sudah? Belum, Bu. Yuk 10 detik lagi, 9. Oke, yang paling banyak menjawab B. Kita lihat yang benar siapa. Satria Dira, Tiara, dan Arya Lingga paling cepat dan tepat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. yang tadi Oke, sebentar.
Adrian Syafratama, Andini. Oke, kemudian ada Farel, ada Rifa, ada Tiara, dan seterusnya. Oke, oke, soal berikutnya sudah berganti soalnya belum? Ini 95 derajat Fahrenheit, berapa derajat Celcius? Kata kita jawabannya saya juga yang paling baik. Kita lihat siapa yang cepat. Satria lagi. Ini Adrian pertama. Oke, soal terakhir. Dek. Jawabannya ada jawabannya benar apa? Oke, you respon. Kita lihat ini yang paling tepat ini. Kami jawab benar. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Sekarang boleh duduk sebentar. Ibu mau tanya pelajaran hari ini. Oh, kita jadi tahu cara mengukur derajat suhu. Apalagi dengan termometer. Aku belum pernah ya menggunakan suhu dengan termometer itu. Oke, good. Terima kasih, Bayu. Lalu Ibu mau tanya nih, kira-kira pembelajaran dengan metode seperti ini, evaluasinya dengan kelas poin, kemudian praktek membuat termometer, apakah kalian lebih menyenangkan apa? Menyenangkan. Apa lebih enak belajar di kelas biasa? Lebih menyenangkan ya? Ya kalian lebih senang praktek ya? Oke. Kalau gitu, sebelum Ibu akhiri, tolong dipelajari pertemuan berikutnya materi tentang halon. Oke, bisa ya? Jadi pertemuan di minggu depan kita akan bahas. Oke, sebelum Ibu akhiri, mari sama-sama kita berdoa dulu. Yuk, wakil ketua bisa dipimpin untuk doanya. Masing-masing berdoa di dalam hati. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.